warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat kepada Ajeng Hopia Alpiani Desti Restika Nidarul Haq telah sampai ke babak semifinal karena finalnya di skripsi. Gitu. Perlu saya sampaikan karena mengambil HTN skripsinya juga hukum administrasi negara, makanya untuk sidang komprehensif juga lebih penguatan pendalaman materi yang lebih terkonsentrasi pada mata kuliah HTN juga HAN. Nah, perlu saya sampaikan aturan mainnya itu tidak berubah ya. Kalau dalam main bola tetap 2 kali 45 menit. Jadi ini juga kerapian sikap, temarakedasi kena. Berarti Ajeng Hopia Ajeng Nijar dikurangi poinnya 20%. Nilai kerapian itu 20%. Yang kedua, penguasaan materi dan kemampuan menjawab pertanyaan ini 40%. Nah, penguasaan materi itu sejauh mana bisa menjawab pertanyaan itu, jadi berkorelasi. Oke, siap. Silakan sebelum dimulai berdoa dulu. Doa mulai. Karena di sini itu pom penilaian yang paling pertama Ajeng Hopia. Saya tanya Ajeng dulu. Definisi HTN apa sih? Hukum tata negara, definisi naon. Keluarkeun we. Ya. Hukum tata negara merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang organisasi negara seperti lembaga-lembaga negara, tugas dan kewenangannya, serta bagaimana hubungan antara negara dan warga negara. Ada definisian. Sedangkan hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak, seperti bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam hal pelayanan publik. Oke, dalam HTN itu kan hukum tata negara itu boleh dibilang sebenarnya ilmu lama, tapi lebih banyak dikenal pasca reformasi ya, karena ada perubahannya struktur lembaga negara. Nah, Nijar bedakan apa yang menjadi pembeda ketika era Orde Baru dan reformasi struktur negara itu. Kalau Orde Baru gimana? Sebelum Orde Baru mah lembaga negara tertinggi adalah MPR. Sesudah Orde Baru Presiden dan MPR sekarang Termasuk DPR. Nah, ada lembaga baru ketika reformasi itu yang lembaga, boleh dibilang lembaga yudisial ataupun yudikatif, tetapi dia punya kedudukan tersendiri gitu. Lembaga naon, Jeng? Oke, Jeng. Tugas DPR naon we? Tugas DPR tadi kan cek destiate non satu MT menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 4. Nah, undang-undang dibikin oleh siapa? Menyusun terus DPR Pak. Menyusun membahas menetapkan dan memberlakukan program legislasi nasional. Prolegnas. Prolegnas. Ya, intinya membuat undang-undang lah. Jar, dalam struktur negara kita berubah ya pasca reformasi itu tadi. Nah, ada salah satu yang paling besar perubahan itu, salah satunya dari amandemen itu tentang penurunan presiden, karena waktu sebelum dirubah bahwa Gus Dur itu pernah dijatuhkan
oleh DPR. Nah kalau sekarang gimana mekanisme memanjulkan presiden atau wakil presiden? Ya, Terus ya, Pemakzulan presiden melalui persetujuan dari DPR. terus disepakati misal DPR membuat hak angket khusus ada suatu pelanggaran kepada presiden, sumpah jabatan misal, korupsi misalnya, ataupun perbuatan tercela kan, nah, itu ke MPR, diuji dulu di mana Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. terus ada pertimbangan MK. Kalau tidak, kalau udah sepakat bahwa ini ini ada pelanggaran hukum gitu, baru dikembalikan ke DPR dan boleh majukan. Ini untuk menghindari bahwa DPR juga tidak sewenang-wenang seperti terjadi waktu era Gus Dur. Jadi Indonesia itu negara hukum bukan negara politik. Nah Indonesia negara hukum. Nah ciri negara hukum apa konsepnya? Yang Pada Pancasila. ciri negara hukum adanya kesamaan persamaan di depan hukum, terus adanya perlindungan kehakiman, hukum, terus adanya supremasi pembentukan undang-undang, supremasi masih hukum, terus due process law ya, bahwa itu harus secara prosedur harus sesuai hukum acara baik. Nah kembali ke Han, Aina, Jar, naon Han Hagar? hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan pemerintah, terus mengatur hubungan pemerintah dan warga negara. Yang namun ada kebijakan pemerintah atau keputusan contoh Gubernur Jawa Barat masalah sekolah kan, itu ada upaya hukum kemana pengadilan. Nah KRT, KRW, ke pengadilan agama, pengadilan negeri, kemana? Pengadilan tata negara, usaha negara. pengadilan usaha negara. Ya kan tata usaha negara. Nah pengadilan tata usaha negara itu adanya di mana kalau di Jawa Barat? Di Padakembang, Bandung. Jadi provinsi itu hiji. Nah, sekarang kan bukan rame ya, sudah kan ada surat keputusan gubernur menaikkan satu kelas itu menjadi 50 sehingga orang banyak yang ke kampus negeri dan kampus swasta lab kan. Nah, terus ada sekelompok kepala sekolah, guru yang betul melakukan gugatan PT UN terhadap keputusan gubernur itu. Nah itu gubernur itu dianggap tidak menjalankan dalam melakukan itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah apa saja asas-asas umum yang baik itu? Oh kau bebas lah. Asas pemerintahan yang baik, kepastian hukum, Kepastian hukum, nanti sih ya. Kemanfaatan Jang. Kepastian. Tunggu si Bijal. Apa? Apa ya? Asas jangan mencampuri. Keterbukaan, ya menyambut proporsionalitas. Jadi ada proporsional dan profesional gitu. Nah dianggap keputusan gubernur itu jadi kepastian hukumnya juga sama karena kan ada permen itu kan katanya tentangan. Gitu. Satu lagi, apa bedanya keputusan tata usaha negara dengan peraturan perundang-undangan? Kalau sifat keputusan tata usaha negara apa? dikeluarkan oleh jabat berwenang tertulis. Tulis terus sifatnya
konkret, individual. Peraturan perundang-undangan semuanya kenapa? Hah? Berlaku secara menyeluruh. terus menerus, terus umum berlaku untuk semua. Jadi kalau KTUN, keputusan tata usaha negara, itu hanya berlakunya untuk kelompok tertentu. Kalau peraturan perundang-undangan itu siapapun ya umum lah gitu. Dah, cukup sekian, terima kasih. Pokoknya semangat, nanti sidang skripsi malah dipercepat saja, yang lain sudah perayaan, jadi yang bertiga belum. Pokoknya secepat mungkin, nanti nilai kan digabung, gitu kan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.